Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Sedangkan di video sebelumnya kita belajar tentang teori belajar tentang behavioristik. Mungkin dapat ditonton video sebelumnya agar bisa melihat perbedaannya di mana. Teori kognitif nih, ini udah begitu lama. Teori kognitif ini banyak kali kita terapkan di sekolah selama ini. Pendidikan Indonesia banyak menerapkan teori kognitif. Kalau saya simpulkan dari pengalaman saya belajar dan mengajar selama ini, teori kognitif ini artinya pembelajaran si anak mengikuti perkembangan si anak. Kalau menurut Piaget, ada anak 18 sampai 24 bulan dia tahap sensori motornya, 2 sampai 7 tahun tahap praoperasional, 7 11 tahap operasional formal. Kalau yang ini sensor motor, kalau yang 18 sampai 24 bulan tuh tahap sensori motornya, kita bisa melihat anak-anak kecil, anak-anak bayi, dia suka memegang-megang apa benda-benda di sekitarnya. Kalau dia hilang bendanya, dia akan kecarian, tapi dia nggak mengingat, dia hilang seperti gitu aja bendanya dianggap. Kalau 27 ini umur 2 sampai 7 tahun, kita bisa melihat kegiatan anak-anak lebih kepada simbolik. Artinya misalnya anak-anak suka membuat mobil-mobilan dari dari bambu, dari kayu atau tembak-tembakan, lebih kepada simbolik. Sedangkan di 7-11 ini mungkin sampai remaja, anak-anak sudah bisa berpikir abstrak. Berpikir abstrak artinya bisa mencocok-cocokkan, menyimpulkan atau memahami kalau anak kognitifnya baik. Ada juga menurut Jerome Bruner tahap informasi, tahap transformasi, dan tahap evaluasi. Intinya kognitif ini lebih menekankan kepada pemahaman, mengingat, mengolah informasi, menyimpulkan, dan ujung-ujungnya kreasi. Teori kognitif ini sebenarnya cukup berat untuk diterapkan kepada semua siswa, karena kita tahu kemampuan siswa ini berbeda-beda, pemikir IQ-nya berbeda-beda. Contoh penerapan di kelas, kalau teori kognitif ini kebanyakan misalnya gurunya suruh bawa kardus dibawa ke ini, kardus kan segi 4, bentuk segi 4. Jika nanti si gurunya coba kamu anak hitung itu berapa luas kardusnya, panjang kali lebar kali tingginya, nanti dia mengikuti, dia ikutin memakai roll, lalu dia bisa menyimpulkan. Itu konsep pembelajaran teori kognitif yang sering kita dapati di kelas-kelas. Ada juga kalau mungkin di tingkat, pokoknya dia lebih kepada bagaimana siswa ini bisa memahami apa yang dia pelajari dan dia bisa menyimpulkan, mengolah informasi dia, dan dia bisa membuat kesimpulan sendiri. Tentunya kalau udah tahap lebih tinggi dia bisa mengkreasikan. Kelebihannya memang teori kognitif ini bisa membuat orang berlatih berpikir ya. Kalau dia memang berhasil kali, dia bisa, pembelajarannya itu berhasil, dia bisa anak-anak itu lebih kreatif dan bisa berpikir logik. Ya, kalau orang berpikir logik dia pasti ada rasa tanggung jawab akan perbuatannya. Tetapi kelemahannya saya rasa dia, kalau ada juga siswa-siswa yang kognitifnya yang kurang, penalaran yang kurang, dia kurang cocok. Makanya dia tidak bisa saya rasa untuk diterapkan di semua jenjang mata pelajaran atau jenjang tingkat sekolah. Setelah ini mungkin ke depan kita akan
saya akan menjelaskan tentang teori konstruktif dan humanistik. Perbedaannya berarti behavioristik itu lebih kepada kebiasaan yang kemarin video kemarin, sedangkan teori kognitif ini lebih menekankan kepada nalarnya atau logika si anak. Jadi perbedaan mendasarnya di situ. Kalau teori behavioristik kemarin yang video kemarin lebih menekankan kepada guru yang aktif, sedangkan teori kognitif lebih menekankan siswa yang aktif, karena yang menyimpulkan dan memahaminya kebanyakan siswa. Sumber dari guru itu hanya sedikit. Guru hanya menjadi fasilitator atau menjadi penengah. Kalau saya ada juga contoh kognitif yang dimiliki seorang ketika dia lagi proses pembelajaran di kelas. Contoh dia yang pertama, dia membaca atau dia mendengarkan informasi dari gurunya, lalu dia remember, dia ingat. Yang tahap keduanya, lalu dia penalaran logis, lalu dia yang keempatnya memperhatikan, lalu tentunya dia menyimpulkan. Saya rasa ini aja yang bisa saya jelaskan, nanti ke depannya bisa saya jelasin teori konstruktif dan humanistik agar kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.